Bumi berputar mengelilingi matahari sehingga ada Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya ada gerak 360 derajat. Bahkan ada Muharram, ada Shofar, ada Rabiul Awal karena ada bulan berputar bergerak 360 derajat mengelilingi bumi. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi yang setiap bernyawa tanpa kecuali adalah merupakan gerak menyelaraskan dengan gerak alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Universitas Sunan Giri Surabaya dengan mengangkat topik hikmah di balik perintah sholat. Bagi Anda yang baru bergabung, jikalau dirasa channel ini bermanfaat dan berfaedah, silakan subscribe, like, share, dan komen. Untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita, selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليهم ملائكة غلاظ شداد la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya setiap khotib yang naik ke mimbar sebelum melanjutkan materi khutbahnya senantiasa mengawali dengan menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, pesan-pesan bagaimana kita semua bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan pada hidup dan kehidupan kita dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat tentang hikmah di balik perintah sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat ada salat. Idza saluhat, jikalau salatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusaklah amal yang lain. Berkaitan dengan itu, kenapa?
bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat itu adalah menjadi barometer ukuran baik buruknya amal seseorang ketika pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga kita dari api neraka. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu semua dan keluargamu dari api neraka. Hubungan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, munasabatul ayat atau hubungan ayat ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu dengan sholat dan bersabarlah ketika memerintahkan sholat pada keluarganya. La nas'aluka rizqa, aku kata Allah tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, akulah yang memberimu rizki, wal 'aqibatu littaqwa, dan itu adalah balasan bagi orang yang bertakwa. Dua ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita semua menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan perintah apa yang Allah perintahkan agar kita menetapinya adalah perintahlah keluarga kita ini dengan menegakkan sholat. Pertanyaannya, kenapa menyelamatkan diri dari api neraka dengan menegakkan sholat? Kalau kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 5513, 496, dan kemudian di dalam Sahih Muslim hadis ke-122. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Kemudian di dalam riwayat di dalam Sahih Bukhari hadis 2574, di dalam Sahih Muslim hadis 120, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Maka jawaban Rasulullah pun as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Di dalam Sahih Muslim hadis 121, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Kalau amal apa yang paling mendekatkan ke surga, berarti amal itu adalah paling menjauhkan kita dari api neraka. Ternyata Rasulullah menjawab adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Ini membuktikan bahwa sholat yang dikerjakan di atas waktu, yang kemudian kita betul-betul menjaga waktu sholat itu, sehingga kemudian kita betul-betul menegakkan sholat pada waktunya, maka itu artinya kita melakukan amal yang paling Allah cintai, amal yang paling utama, dan amal yang paling mendekatkan pada surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat itu ada dua macam yang wajib. Yang pertama adalah fardhu ain, yang wajib bagi siapapun yang hidup untuk dirinya. Yang kedua adalah fardhu kifayah, yang sholat yang dikerjakan oleh orang hidup buat orang yang telah meninggal. Cuma ada dua perbedaan. Yang sholat jenazah adalah sholat yang tidak ada rokaatnya, hanya 4 kali takbir, yang hanya berdiri, yang kemudian diawali salam dan diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, tanpa ada rukuk, tanpa ada i'tidal, tanpa ada sujud, dan tanpa ada duduk di antara dua sujud, dan tidak ada tasyahud, yang artinya yang sholat hanya berdiri. Ini akan berbeda dengan sholat
Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib yang disebut dengan sholat maktubah, yang di situ dikerjakan di 5 waktu, yang ada takbiratul ihram, kemudian berdiri, setelah itu rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, dan kemudian sujud kembali. Maka ini kemudian kalau ditelaah lebih dalam, diteliti lebih dalam, ternyata sholat yang kita kerjakan ini selaras dengan gerak alam semesta ini. Pertanyaannya, kenapa selaras dengan gerak alam semesta? Karena ketika kita berdiri, kemudian kita rukuk, ada gerak 45 derajat. Kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, ada gerak 135 derajat. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, ada gerak 135 derajat. Jikalau kemudian kita hitung 90 ditambah 135 ditambah 135, ternyata ada sudut 360 derajat. Sudut 360 derajat ini ternyata selaras dengan gerak alam semesta ini. Semua alam ini bergerak 360 derajat. Kita terdiri dari kulit, tulang, dan daging ini. Ada partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom itu ada atom positif, netral, dan negatif. Elektron ini bergerak 360 derajat. Bumi ada siang dan malam, ini juga ada gerak 360 derajat. Kemudian bumi berputar mengelilingi matahari, sehingga ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, ada gerak 360 derajat. Bahkan ada Muharram, ada Shofar, ada Rabiul Awal, karena ada bulan berputar bergerak 360 derajat mengelilingi bumi. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi yang setiap bernyawa tanpa kecuali adalah merupakan gerak menyelaraskan dengan gerak alam semesta ini. Sehingga jikalau sholat yang betul-betul dikerjakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, maka sesungguhnya sholat ini akan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itulah kenapa sholat harus diawali dengan toharoh, dengan sesuci. Karena ketika menghadapkan diri kepada Allah harus disertai dengan kesucian jiwa dan raga kita, sehingga ada hati nurani yang akan tercerahkan, nafsu yang akan diminimalkan, sehingga ketika bergerak melangkah ke depan akan menggunakan akal fikirannya untuk mengharap ridha Allah. Jikalau segenap gerak laku kita hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka orang-orang yang sholatnya baik maka akan memilih perbuatan yang baik dan menghindarkan perbuatan yang salah. Orang-orang inilah yang akan Allah selamatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah karenanya bahwa manusia butuh sholat. Sekali lagi, manusia butuh sholat, bukan Allah yang butuh kita. Ketika sholat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan menjaga kita. Dan bentuk penjagaan Allah pun tidak tanggung-tanggung. Nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa, dan akulah yang memberikanmu rizki sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Karena itulah mudah-mudahan dengan khutbah ini kita semua termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, termasuk anak turun kita pun menegakkan sholat, sehingga dengan sholat ini kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, sehingga kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Demikian liputan ini dan diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Dan jikalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe,
like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.